Kalau menurut saya itu orang-orang yang dibilang orang yang berlaku. Orang itu dulu di pemerintah dia bicaranya enak terus. Begitu dia udah ada posisi pemerintah, dia mulai oceh-oceh. Orang juga satu biji kok. Kemarin masih di pemerintah dia macam orang bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Bang Hercules. Yang pertama, tentang siapa yang dimaksud Bang Hercules, satu orang tersebut bagi saya tidaklah penting. Kata Bang Hercules, satu orang tersebut dulu di pemerintahan ngomongnya enak, lalu sekarang ngoceh. Nah, kebetulan saya bukan orang pemerintahan, dan saya tidak ada kepentingan secara personal dalam masalah ini. Dulu Bang Hercules, saya sering ditawarin bantuan-bantuan pemerintah. Sampai detik ini yang namanya bantuan apapun, termasuk bansos atau gaji guru atau apa, tidak pernah saya terima. Kenapa? Karena itu dilarang oleh abah saya. Jadi insya Allah ini murni suara rakyat Banten. Kemudian yang kedua, tentang kita menolak status proyek strategis nasional. Itu alasannya justru seperti yang dikatakan Bang Hercules tadi, bahwa investor pakai duit sendiri, bukan pakai duit negara ngebangun PIK 2, tapi investor langsung sendiri yang menangani. Loh, kalau begitu ya berarti mestinya jadi proyek swasta dong. Kenapa kami meminta perubahan status dari proyek strategis nasional menjadi proyek swasta? Karena agar segala transaksional jual beli tanah, pemilik tanah bisa menentukan harganya. Innamal bay'u an taradin, Bang Hercules. Kemudian yang ketiga, terkait menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan baru statement dan pengakuan Bang Hercules. Lah kan belum tentu terjadi. Loh, tapi jangan buruk sangka dong Maesa. Karena kami rakyat Banten mempertanyakan itu kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik pun, jangankan PIK cuma perumahan, pabrik-pabrik yang berdiri di tanah Banten, itu yang bekerja itu banyak dari luar Banten. Akhirnya rakyat Banten banyak yang tidak bekerja, masih banyak pengangguran. Kenapa? Karena ada pengkhianat di tanah Banten ini. Siapa pengkhianatnya? Bang Hercules. Mereka yang melakukan pungli. Jadi kalau ada rakyat Banten mendaftar kerja itu dimintai puluhan juta. Pabriknya tidak ada yang salah, karena pabrik tidak meminta. Ada banyak pelaku pungli di Banten. Nah, oleh karenanya, jika Bang Hercules berbicara tentang menciptakan lapangan kerja, maka kita minta 3 hal Bang Hercules dari pemerintah. 1, bereskan pelaku pungli agar rakyat Banten bisa bekerja tanpa bayar. Bereskan, habisi sikap penjarakan pelaku pungli di tanah Banten. Yang kedua, kami minta 30.000 rakyat Banten dipekerjakan di pabrik-pabrik yang sudah berdiri. Buktikan dulu 2 hal ini, agar kami rakyat Banten bisa mempercayai terhadap apa yang Bang Hercules sampaikan. Yang ketiga, hentikan dan stop limbah Indakiat masuk di sungai-sungai kami. 2 sungai besar kami dialiri limbah-limbah, sehingga pertanian kami rusak, laut kami rusak, petani tidak bisa menanam padi. Yang kedua, laut-laut empang-empang kami rusak, tidak berpenghasilan. Jadi kalau Bang Hercules ngomong menciptakan lapangan kerja, yang sudah ada dirusak oleh pabrik-pabrik yang berdiri, oknum-oknum pabrik yang berdiri di tanah Banten. Oleh karenanya kami minta 3 hal. Tangkap pelaku pungli, masukkan 30.000 rakyat Banten pekerjakan di pabrik yang sudah ada, dan stop limbah Indakiat. 3 hal ini kan akan mengangkat perekonomian. Oleh karenanya jika 3 hal ini terpenuhi, baru kami bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Bang Hercules, bahwa Pak Prabowo dengan pemerintahannya yang baru ini, maaf, dengan kabinetnya, benar-benar melindungi dan mensejahterakan rakyat. Jadi baru kami bisa percaya, oh berarti PIK 2 juga benar-benar bisa mempekerjakan rakyat Banten. Gitu loh, kan yang ribut ini rakyat Banten, karena sudah tidak percaya. Loh, kenapa kami tidak percaya? Mohon maaf Bang Hercules. Sudah berapa gubernur di tanah Banten? Adakah yang bisa memberesi limbah? Tidak ada. Adakah yang bisa menghentikan pungli? Tidak ada. Mungkin karena presidennya bukan Pak Prabowo. Mungkin karena partai yang berkuasanya bukan Gerindra. Nah, hari ini kami punya harapan kepada Gerindra dan Pak Prabowo.
Tangkap pelaku pungli dan hentikan limbah, dan masukkan 30.000 rakyat Banten yang masih nganggur. 3 poin Bang Hercules. Sebenarnya masih ada sih satu lagi. Kami tidak mau melihat bendera Tiongkok berkibar di wilayah PIK. Mau PIK berapa kek. Tapi 3 hal ini dulu penuhi, baru kami bisa percaya. 3 hal ini dipenuhi, kami tidak hanya diam, bahkan kami siap mendukung berjalannya PIK 2. Karena kami sudah percaya sama pemerintahan. Gitu. Dan terakhir ini. Jujur kami khawatir kepada video Bang Hercules ini. Kenapa? Karena khawatir rakyat salah paham. Karena begini Bang Hercules. Kalau Bang Hercules ini menyampaikan sebagai warga negara Republik Indonesia yang menyampaikan pendapatnya, itu berarti hak Bang Hercules. Kita menghormati. Yang khawatir itu kami salah paham. Bang Hercules diminta aguan untuk membackingi, untuk melindungi berjalannya proses, untuk menghalau orang-orang yang menolak. Nah, maka kami anggapkan itu ngajak perang namanya. Nah, yang kita khawatirkan kesalahpahaman itu. Sekali lagi Bang Hercules, suara dan pendapat Bang Hercules jika berbicaranya sebagai warga negara Republik Indonesia, itu berarti hak Bang Hercules, dan kami pun berhak menghormati pendapat itu. Tapi yang saya khawatirkan, jika sampai rakyat Banten menganggap negara melibatkan ormas Bang Hercules, khawatir ada yang salah paham, dianggap itu sebagai sebuah ajakan berperang. Itu yang kita khawatirkan. Loh, kita mah pribumi, mempertahankan tanah airnya, udah nggak mikir menang kalah. Yang akan kita lakukan adalah kita bertindak. Tapi ya semoga itu tidak terjadi hal-hal buruk lah ya. Karena biar bagaimanapun, setiap anak bangsa wajib menjaga kedaulatan bangsa, wajib menjaga ketentraman. Kami sebagai rakyat Banten hanya meminta kesejahteraan, minta keadilan. Keadilan dari apa tadi? Limbah Indah Kiat. Sudah berapa gubernur? Pungli. Sudah berapa puluh tahun berjalan. Dalam konteks Limbah Indah Kiat dan Pungli, gubernur nggak guna, bupati nggak guna, apalagi camat, Polda dan Polsek nggak guna. Buktikan dulu makanya, Bang Hercules. Pak Prabowo dengan Partai Gerindanya, sikat mereka para oknum. Kami siap mendukung PIK 2. Tanpa dibayar, tanpa diamplopin. Tapi kami ingin meminta rakyat Banten sejahtera. Salam akal sehat dan salam bruter. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.